Pengertian pengaplikasian. Pengaplikasian secara garis besar hampir sama seperti penerapan. Bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan secara individual maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan atau telah dilakukan. Gambaran pengaplikasian pembiayaan IMBT BIBAI pada usaha kedai kopi Persada Coffee. Pengaplikasian pembiayaan IMBT BIBAI pada usaha kedai kopi Persada Coffee tidak dapat kendala dalam pengaplikasian. Kami selaku perwakilan dari pihak bank berusaha sebaik mungkin menjelaskan apa itu pembiayaan IMBT BIBAI kepada nasabah agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut. Kita juga membimbing nasabah dari awal proses hingga akhir pembiayaan selesai. Dari pihak nasabah, di mana ini adalah Bapak Dwi Sandi selaku pemilik usaha Persada Coffee, kepada kami selaku perwakilan, beliau sepenuhnya percaya dalam mengurusi pembiayaan dan melakukan pembiayaan ini. Dan karena kepercayaan beliau, Bapak Dwi Sandi, pembiayaan ini dapat berjalan lancar dan kita dapat mengaplikasikannya dengan baik sesuai dengan syarat, rukun, dan ketentuan dalam IMBT BIBAI. Bapak Dwi Sandi selaku nasabah selalu membayar iuran tepat waktu tanpa adanya kendala, dan karena kedisiplinan, ketaatan dari Bapak Dwi Sandi selaku nasabah, pengaplikasian dalam pembiayaan IMBT BIBAI ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala dari awal hingga selesai pelunasan. Untuk analisis pengaplikasian pembiayaan IMBT BIBAI pada usaha kedai kopi Persada, dari hasil praktek yang kami lakukan pada usaha kedai kopi Persada milik Bapak Dwi Sandi, selaku pihak bank dari awal telah melakukan tugasnya, mulai dari mencari nasabah, tahap negosiasi dan pengawalan dan pengawasan terhadap nasabah agar dapat membayar angsuran tepat waktu dan dapat berjalan dengan lancar. Kita selaku perwakilan dari Lab Mini Bank IAIN Ponorogo, kita telah melaksanakan sesuai prosedur, hukum, dan dasar teori tentang IMBT BIBAI dengan benar tanpa terlewat satupun. Dari pihak nasabah selaku pemilik usaha, beliau telah menjadi nasabah yang baik sesuai dengan aturan prosedur dalam pembiayaan IMBT BIBAI. Dari awal kita mencari nasabah, beliau tertarik untuk bekerja sama dengan kami. Dia tertarik dengan bagaimana sistem kerja, prinsip-prinsip ekonomi syariah. Oleh sebab itu, kita selaku pihak perwakilan dari Lab Mini Bank, kita menawarkan kerjasama. Kita bernegosiasi dengan beliau untuk menjelaskan apa itu tentang pembiayaan IMBT BIBAI agar dapat diaplikasikan dalam usaha yang beliau jalankan. Dari awal negosiasi, beliau telah setuju untuk mengajukannya melalui perantara kami. Setelah itu kita membantu beliau untuk mengajukannya ke Lab Mini Bank IAIN Ponorogo. Setelah di ACC oleh pihak Mini Bank, dana yang cair kami belanjakan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Bapak Dwi Sandi dalam usahanya, yaitu untuk membeli meja dan kursi untuk mengembangkan usahanya. Setelah meja kursi kita belikan, kita antarkan kepada Bapak Dwi Sandi untuk dilakukan akad ijarah atau sewa menyewa barang. Setelah itu, Bapak Dwi Sandi selaku nasabah melakukan pembayaran secara tertib, lancar dari awal hingga akhir pelunasan, dan di akhir pelunasan, barang yang tadinya disewa oleh Bapak Dwi Sandi akan menjadi miliknya dan insya Allah akan membantu mengembangkan usahanya. Dari situ kita dapat tarik kesimpulan bahwa Bapak Dwi Sandi dari awal hingga akhir taat terhadap prosedur, sehingga pembiayaan ini berjalan lancar tanpa adanya kendala dan berjalan sebagaimana mestinya.
Pengaplikasian pembiayaan IMBT BIBAI pada kedai kopi Persada Coffee milik Bapak Dwi Sandi. Berdasarkan pengaplikasian pembiayaan IMBT BIBAI pada usaha kedai kopi Persada Coffee milik Bapak Dwi Sandi, berdasarkan pengaplikasian pembiayaan IMBT BIBAI yang telah kita praktekkan kepada usaha kedai kopi Persada Coffee milik Bapak Dwi Sandi, yaitu 1. Kami selaku perwakilan sudah menjadi jembatan antara pihak Lab Mini Bank dan pihak nasabah, di mana itu adalah Bapak Dwi Sandi selaku pemilik usaha kedai kopi Persada Coffee. 2. Nasabah yang sedang membutuhkan barang untuk usahanya mulai berpikir untuk melajukan pembiayaan IMBT BIBAI melalui perantara kami. Ketiga, nasabah mengajukan pembiayaan sesuai dengan tata cara dan prosedur pembiayaan IMBT BIBAI yang ada pada teori-teori dan dasar hukum mengenai IMBT BIBAI yang sudah kita jelaskan di awal. Setelah dana dari pihak bank cair, kita selaku perantara langsung membelikan barang dan memberikannya kepada nasabah guna memenuhi tanggung jawab kita dan mengawal pembiayaan IMBT BIBAI berjalan lancar sebagaimana mestinya. Nasabah telah menjalankan peranannya, yaitu membayar angsuran sewa dari awal hingga akhir masa sewa, dan di akhir sewa akhirnya barang yang tadinya disewa oleh pihak nasabah akhirnya menjadi milik nasabah sepenuhnya. 6. Setelah pembiayaan ini berakhir, kami selaku perantara dari Lab Mini Bank IAIN Ponorogo memberikan laporan mengenai pembiayaan yang telah berhasil kita laksanakan bersama nasabah, yaitu Bapak Dwi Sandi dalam menjalankan usahanya. Kesimpulannya, pengaplikasian dalam pelaksanaan IMBT BIBAI pada usaha kedai kopi Persada Coffee milik Bapak Dwi Sandi berjalan sebagaimana mestinya, di mana kita sebagai perantara Lab Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo melakukan tugas bagaimana mestinya, dan dari pihak nasabah yaitu Bapak Dwi Sandi selaku nasabah, beliau juga melakukan tugasnya dengan baik dan sebagaimana mestinya, yaitu mulai dari awal membayar iuran dari awal hingga akhir, dan di akhir barangnya pun menjadi miliknya. Dan kita selaku pihak bank, kita juga mengawal dari proses awal, negosiasi, sampai pembiayaan itu berakhir. Semua kita lakukan sesuai dengan peraturan, prosedur, teori-teori yang telah ada dan telah dijelaskan. Harapan kedepannya, supaya usaha Bapak Dwi Sandi yang tadinya kita kawal dan kita bantu untuk mengembangkan usahanya agar jauh lebih berkembang lagi, dan kedepannya menjadi usaha yang jauh lebih bisa bermanfaat bagi orang banyak dan juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Sekian. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah analisis terhadap mekanisme pembiayaan IMBT BIBAI pada Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo sesuai dengan prinsip Islam. Yang pertama adalah analisis akad ijarah muntayabi tamlik dari rukun akadnya. Rukun akad adalah unsur yang mutlak harus ada dalam sesuatu hal. Peristiwa atau tindakan pertama adanya sigat. Akad IMBT terdapat dua bentuk akad, yaitu akad ijaroh yang diakhir dengan janji akad jual beli dan akad ijaroh yang diakhiri dengan janji hibah. Pihak yang menyewakan berjanji kepada penyewa untuk memindahkan kepemilikan objek setelah masa sewa berakhir yang dinyatakan dalam akad IMBT. Karenanya dalam akad IMBT terdapat dua akad yang berbeda, yaitu akad ijaroh, dan pada akhir masa ijaroh dibuat suatu akad pengalihan hak atas barang yang disewakan, sehingga ijab dan qabul antara bank syariah dan nasabah dapat diketahui dengan jelas cara pemindahan kepemilikan objek pada awal kesepakatan. Kedua, pelaksana akad. Pihak-pihak yang melakukan akad IMBT yaitu mustajir adalah pihak yang menyewa aset yaitu nasabah, dan mu'jir pihak pemilik yang menyewakan aset yaitu bank syariah. Ketiga, objek akad.
Objek akad dalam akad IMBT yaitu makjur atau aset yang disewakan, yaitu manfaat dan jasa pada suatu barang, dan ujroh yaitu harga sewa, yaitu harga yang disepakati oleh para pihak dalam akad IMBT. Pada umumnya, objek akad dapat dianggap sah apabila memenuhi syarat, yaitu telah ada pada waktu akad diadakan, dibenarkan oleh syarak, dapat ditentukan dan diketahui, dan objek diserahkan pada waktu akad terjadi. Walaupun demikian, beberapa syarat tersebut dapat disimpangi, yaitu objek akad telah ada pada waktu akad IMBT terjadi. Pengecualian ini didasarkan pada prinsip ihtisan, yaitu suatu dalil yang terkuat menunjukkan bahwa hukum Islam adalah suatu hukum yang berkembang dalam masyarakat untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan manusia dan tidak bertentangan dengan syarak. Pada pembiayaan IMBT yang kami laksanakan sudah sesuai dengan rukun-rukun akad. Di antaranya adalah adanya sigat yang dilakukan oleh perwakilan kelompok kami, yaitu Pratama dan dengan nasabah. Yang kedua, adanya penyewa. Di sini yang berperan sebagai penyewa adalah Bapak Sandi. Yang ketiga, adanya pemilik barang, objek sewa dan juga ujroh. Di sini yang berperan sebagai pemilik barang adalah Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo, dan juga objek yang disewakan juga jelas, yaitu meja dan kursi dengan harga sewa 530.000. Dengan ini bisa dikatakan bahwa pembiayaan IMBT yang dilakukan antara nasabah atau Bapak Sandi dan Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo telah sesuai dengan prinsip rukun-rukunnya. Adalah analisis akad ijarah muntahiyah bitamlik ditinjau dari pendapat para ulama. Pada praktiknya, di akhir akad IMBT yang dilakukan antara Bapak Sandi dan Laboratorium Mini Bank IAIN Ponorogo tidak sesuai dengan pendapat para ulama. Memang barang tersebut menjadi milik nasabah, namun barang tersebut dihibahkan kepada nasabah karena pada saat negosiasi di akhir akad, nasabah menolak untuk membeli barang sewa tersebut walaupun dengan harga yang lebih rendah. Menurutnya akan terlalu mahal jika beliau membeli barang tersebut, padahal beliau juga sudah dikenakan margin pada saat sewa menyewa. Menurutnya jauh lebih murah beli cash dibanding menyewa di Laboratorium Mini Bank IAIN Ponorogo jika barang tersebut dibeli. Ini tidak sesuai dengan pendapat para ulama yang menyatakan bahwa jika dikaitkan akad IMBT merupakan bentuk opsi yang ketiga, yaitu membeli objek sewa dengan harga yang berlaku di pasaran. Rumusan masalah bagian saya adalah proses pembiayaan ijarah muntahiyah bitamlik. Pertama, negosiasi. Negosiasi pada dasarnya adalah dialog dua arah antara dua pihak atau bahkan lebih dalam menangani sebuah permasalahan. Negosiasi bertujuan sebuah kesepakatan bersama. Negosiasi pula seharusnya dilakukan dengan masing-masing pihak tanpa adanya suatu kepaksaan dari faktor pihak luar ataupun dalam, sehingga kesepakatan yang timbul dengan suatu kepaksaan dari faktor pihak luar ataupun dalam, sehingga kesepakatan yang timbul akan sama-sama menguntungkan. Pada pembiayaan IMBT sendiri, negosiasi yang dimaksud meliputi penentuan barang yang disewakan, produk IMBT-nya, lama waktu penyewaan, nominal kewajiban nasabah, serta nasib barang pada tahap akhir pembiayaan, entah itu mau dihibahkan atau untuk usaha kedai kopi Persada ini sendiri. Tahap proses negosiasinya antara lain kita melakukan prospek awal terlebih dahulu kepada nasabah, yakni Bapak Saudara Sandi. Kami mulai melakukan tahap proses negosiasi. Negosiasi di sini yang dimaksud adalah kami menampung usulan awal dari nasabah tentang barang apa yang beliau inginkan atau perlukan. Negosiasi itu sendiri bisa dilakukan setelah tim bisa menjelaskan secara terperinci tentang konsep atau skema pembiayaan IMBT itu sendiri, berhubungan beliau belum pernah mengalami atau berpikir sebelumnya untuk mengajukan pembiayaan dengan skema serupa, sehingga perlu eksplanasi yang cukup rinci dari kami sendiri supaya pihak nasabah yang bersangkutan mampu memahami. Maka setelah nasabah berhasil menentukan barang apa yang ingin beliau dapatkan, barang yang beliau perlukan, maka tim kelompok kami selanjutnya
mendiskusikan secara bersama-sama beserta pihak yang bersangkutan tentang kewajiban yang harus dibayar nasabah, tenggat waktu, teknis pembayaran, sampai tahap akhir perlakuan terhadap barang nantinya, sehingga ditemukan kesepakatan nominal sebesar Rp132.500 setiap 1 bulan setiap 1 bulan 2 kali dengan jangka waktu pembayar angsuran selama 2 bulan, dan yang pembiayaan akan berakhir sampai dengan pelunasan yakni pada tanggal 24 Maret 2021. Dan yang cukup sekian dari kelompok kami, kelompok Hizbul Wathon. Kalau ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih telah memperhatikan dari awal sampai akhir video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.